Pere 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 pere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Febri Dewi dengan NIM 2042179. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Akidah Akhlak MI dengan dosen pengampu Andi Nur Hasanah. Baik, di sini saya akan membahas materi yang berjudul tentang akhlak terpuji yang terdiri dari kreatif, rendah hati, santun, ikhlas, dan dermawan. Materi yang pertama yaitu kreatif. Kreatif adalah suatu kemampuan dalam menciptakan suatu karya atau suatu hal baru ataupun karya lama yang akan dimodifikasikan menjadi suatu karya baru. Dan juga kreatif itu adalah merupakan suatu ide yang dimiliki oleh seseorang yang akan menciptakan suatu karya seni ataupun karya lainnya. Nah, di dalam kreatif ini terdapat beberapa contoh, yaitu salah satunya yaitu seperti membuat dompet, tas, dan juga alas kursi, alas meja itu dibuat dengan kain perca. Kain perca itu adalah kain yang sudah tidak digunakan lagi, maka itu merupakan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Maka seseorang itu yang kreatif akan membuat hal baru dari sesuatu yang tidak digunakan lagi. Yang kedua yaitu rendah hati. Rendah hati atau dikenal dengan tawadu adalah sikap yang dimiliki seseorang, yaitu yang tidak meninggikan diri sendiri daripada orang lain dan juga menghormati orang lain. Nah, adapun macam-macam dari tawadu, yaitu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri dari orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ia tidak merasa diri ia banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa bahwa ia adalah hamba yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ia tidak merasa bahwa ia itu adalah hamba yang tidak perlu untuk mengerjakan ibadah. Nah, dan juga ia merasa bahwa ia memiliki dosa yang sangat besar, sehingga ia selalu merasa bahwa dosanya lebih besar dari pahala yang ia punya. Dan juga ia yaitu memuji dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu tawadu kepada agama, yaitu orang yang tawadu pada agama yaitu dengan cara ia menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama, yaitu terutama agama Islam, dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh agama Islam. Nah, yang ketiga yaitu tawadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri orang yang tawadu kepada Rasulullah ini yaitu yang pertama, menjadikan Rasulullah ini sebagai teladan, juga menaati, mencintai, dan mengikuti semua perbuatan dan perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yaitu tawadu kepada sesama. Dengan ciri-cirinya orang yang tawadu kepada sesama itu adalah mendengar nasihat atau memberi nasihat kepada teman kita atau sesama. Dan yang selanjutnya yaitu kita tidak merendahkan orang lain, dan juga kita akan menyembunyikan atau tidak menceritakan keburukan dari orang lain, dan juga kita tidak merendahkan sesama kita. Nah, sudah 2 materi yang saya jelaskan, kita masuk ke materi ketiga yaitu tentang santun. Santun itu adalah berkata lemah lembut. Nah, perkataan lemah lembut ini itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu disukai banyak orang. Karena kita berkata lemah lembut, maka orang itu tidak akan pernah merasa tersinggung walaupun kita marah. Karena orang yang marah dalam berkata lemah lembut itu
akan didengar oleh orang lain. Nah, adapun contoh dari santun ini seperti kita mengucapkan salam, yaitu dengan Assalamualaikum, dengan tersenyum. Itu merupakan contoh dari santun. Dan juga santun ini merupakan sifat yang tidak hanya disenangi oleh sesama kita, dan juga Allah sangat menganjurkan kita untuk berbicara lemah lembut kepada sesama muslim, dan kepada orang yang lebih tua, dan juga kepada orang yang lebih muda. Jadi, tanamkan di diri kita untuk selalu bersikap santun, karena santun ini sangat bagus. Oke teman-teman, ayo kita bersikap santun. Materi selanjutnya yaitu yang keempat, ikhlas. Ikhlas itu merelakan sesuatu yang tidak ditetapkan untuk kita, ataupun ikhlas dalam memberikan sesuatu kepada orang dan tidak mengharapkan imbalan. Ikhlas ini sama halnya dengan membersihkan diri. Nah, ciri-ciri dari ikhlas ini, yang pertama, tidak ingin dipuji atau tidak suka dipuji. Nah, yang kedua, mendengarkan nasihat orang lain. Yang ketiga, tidak berambisi untuk menjadi pemimpin. Nah, yang keempat, tidak mengharapkan balasan ataupun imbalan dari orang lain, dari apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Nah, yang terakhir yaitu tidak membicarakan hal baik yang telah kita lakukan dan melupakan hal baik itu. Nah, dari ciri-ciri tersebut, saya juga memiliki beberapa contoh dari sikap ikhlas. Yang pertama, seperti kita ikhlas memberikan makanan kepada orang lain, tidak mengharapkan imbalan yang akan diberikan kepada kita. Nah, contoh yang kedua yaitu kita ikhlas ditinggalkan, seperti ditinggal mati ataupun ditinggal nikah. Nah, ditinggal mati nih yaitu kita tidak boleh tidak merasa ikhlas, karena kalau kita tidak ikhlas, kalau kita terlalu larut dalam kesedihan, itu akan membuat jasad yang telah meninggal itu tidak tenang. Ikhlas itu bukan sifat atau bukan akhlak terpuji. Kita harus merelakan sesuatu yang tidak ditetapkan untuk kita. Kita harus mengikhlaskan jika seseorang ini bukan merupakan jodoh kita. Berarti Allah akan memberikan yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima, dermawan. Orang yang dermawan itu orang yang tidak pelit, orang yang suka berbagi. Adapun hikmah dari dermawan, yang pertama, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang keempat itu adalah orang yang dermawan ini tidak boros. Jadi kita tidak akan mencintai dunia. Kita akan bisa menyetarakan kapan harus mengeluarkan, kapan harus tidak, dengan kita memiliki sikap yang kreatif, rendah hati, santun, ikhlas, dan dermawan, kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari teman-teman kita tanamkan sikap terpuji ini pada diri kita sendiri. Baik teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.